Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di era digital, internet merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Semua aktivitas manusia terhubung dengan internet, mulai dari aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial politik, dan semua ranah kehidupan manusia. Pola interaksi di dunia maya hampir sama dengan pola interaksi di dunia nyata. Ada aturan-aturan sosial yang harus dipatuhi oleh pengguna internet. Di Indonesia, tingkat kesopanan masyarakatnya berbeda dengan masyarakat di luar Indonesia. Ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaannya. Sahabat, kali ini mahasiswa saya di Fakultas Psikologi UIN Sunan Ampel, Surabaya yang tergabung dalam kelompok 4 untuk mata kuliah Need Analysis dan Problem Solving akan mengulas tentang tingkat kesopanan pengguna internet di Indonesia. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 hendak memaparkan hasil analisis dari mata kuliah Need Analysis yang diampu oleh Ibu Aina Amalia. Nah, sekarang kita akan membahas permasalahan sosial yang baru saja booming, yaitu mengenai permasalahan tingkat kesopanan pengguna internet di Indonesia, yang menurut hasil survei dari Microsoft di tahun 2020 berada pada urutan terbawah di Asia Pasifik. Microsoft di akhir Februari 2021 lalu merilis hasil Indeks Keberadaban Digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban dan keamanan pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Dari 32 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat 29 yang menjadikannya sebagai negara dengan tingkat kesopanan berinternet terendah se-Asia Pasifik. Aspek yang dinilai oleh Microsoft berjumlah 21 jenis risiko online yang mengancam keberadaban serta keamanan dari pengguna internet. Dari 21 jenis risiko online tersebut, risiko yang paling mengganggu dari pengguna internet di Indonesia adalah berita hoax dan penipuan, tindakan diskriminasi, dan ujaran kebencian, termasuk dalam cyberbullying atau cyberbullying merupakan perundungan dengan penggunaan teknologi digital yang ditujukan untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Ini dapat terjadi di media sosial, aplikasi chat, dan platform game. Sementara diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang atau menunjukkan penolakan terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan atribut khas seperti ras, suku, agama, atau kelas sosial. Penyebab seseorang melakukan tindakan bullying adalah: yang pertama, pelaku memiliki permasalahan emosi; yang kedua, iri hati dan ketidaksenangan; yang ketiga, perbedaan persepsi; yang keempat, rasa bosan; yang kelima, merasa aman dengan identitas anonim; dan yang terakhir, menginginkan kepopuleran dan atensi. Dampak yang dapat terjadi apabila terkena diskriminasi dan pembulian adalah merasa rendah diri, emosi yang tidak menyenangkan seperti sedih, malu, dan marah, kesehatan fisik yang terganggu seperti insomnia dan gangguan pencernaan, stres, gangguan kecemasan dan depresi, dan yang terakhir melakukan hal yang dapat membahayakan diri sendiri.
sih yang harus dilakukan jika terkena pembulian? Yang pertama, mencoba menghiraukan perkataan yang menyakitkan. Yang kedua, memblokir pelaku. Yang ketiga, menenangkan diri dan pikirkan bahwa Anda adalah orang yang berharga. Yang keempat, ceritakan dengan orang terdekat. Yang kelima, berhenti melihat sosial media untuk sementara waktu. Yang keenam, tegur pelaku. Yang ketujuh, jika sudah sangat mengganggu, ambil bukti dan laporkan pada otoritas seperti orang tua, pihak sekolah, HRD, atau polisi. Upaya yang dapat kita lakukan untuk membantu permasalahan cyberbullying ini adalah: pertama, menanamkan simpati pada diri sendiri. Yang kedua, berhati-hati dan berpikir sebelum berbicara. Yang ketiga, tegur pelaku. Yang keempat, sampaikan dukungan pada korban. Yang kelima, memberi solusi pada korban untuk memblokir pengguna, menghiraukan pesan, atau menjauhkan diri dari membuka sosial media terlebih dahulu. Dan yang terakhir, jika yang terkena cyberbullying adalah orang yang terdekat, awasi perubahan perilaku mereka dan mendengarkan curhatan. Upaya untuk menghindarkan diri kita dari ucapan yang merugikan di internet. Tanamkan konsep think before you speak atau berpikir sebelum berbicara. Memperhatikan apakah hal yang ingin kita katakan merupakan hal yang benar, hal yang membantu, hal yang menginspirasi, hal yang penting, dan hal yang baik dikatakan. Berita hoax atau berita bohong merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah itu benar adanya. Bagaimana sih cara kita untuk tidak mudah terjebak berita hoax? Yang pertama, sering cek dan recheck kebenaran suatu informasi. Yang kedua, kunjungi situs berita yang kredibel. Yang ketiga, usahakan selalu berpikir jernih dalam menerima informasi. Dan yang terakhir, berhati-hati dalam membagikan berita. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat seperti rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Bagaimana sih cara kita untuk tidak mudah terkena penipuan online? Yang pertama, memeriksa identitas penjual dan testimoni. Yang kedua, jangan terpana barang dengan harga yang terlalu murah. Yang ketiga, pilih bertransaksi yang lebih aman, seperti di e-commerce terpercaya. Yang keempat, lindungi data pribadi, terutama password dan dokumen negara. Kira-kira apa pendapat dari teman-teman kita mengenai permasalahan ini? Kita simak yuk. Aku pengen tanya beberapa hal tentang permasalahan tingkat kesopanan pengguna internet di Indonesia. Itu menurut hasil survei Microsoft di Februari lalu, netizen di Indonesia itu dinobatkan sebagai pengguna internet paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Maka kamu pernah dengar hasil survei ini? Pernah dengar sih kayaknya maksudnya di media-media mana tuh kayak Menurut Mbak Winta sendiri nih, kenapa sih hal itu bisa terjadi? menurutku sih, kayak semua media sosial tuh belum bisa memfilter gitu loh siapa penggunanya, jadinya tuh banyak kayak yang di bawah umur, jadi ya gitu ketikanya sangat toksik, negativity di mana-mana ya, kayak gitu sih. Jadi menurut Mbak Winta, karena penggunanya itu ada beberapa yang mereka belum tahu yang mana yang baik, pengguna media sosial kan ya? Iya. Nah,
Ini kan keamanan dan kesopanan berinternet itu dinilai dari beberapa aspek seperti resiko berita hoax, terus penipuan di internet, ujaran kebencian, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan yang paling sering itu bullying. Besar atau seberapa sering Mbak Winta melihat kasus-kasus seperti itu di internet? Sebenarnya sih sering ya, maksudnya kayak di platform manapun, kayak di Instagram, kayak Twitter itu bener-bener kayak entah ya, kayak entah kurang literasi atau kalau gimana tuh kayak kesulitan sih berita itu yang bener-bener apa Fakta. bener-bener fakta. Padahal kan maksudnya itu bisa gitu loh, kayak dicek dulu, di cross check dulu, tapi kayak susah banget sih. Langsung kata asal sebar. Langsung kayak sebar-sebar. Survei ini juga mengatakan bahwa keamanan berinternet di Indonesia itu belum termasuk aman karena masih banyak berita hoax, penipuan, bullying dalam aktivitas berinternet. Mbak Awinta setuju nggak sama itu? Setuju banget. Kayak sekarang tuh media sosial tuh bukan tempat yang aman lagi buat orang dewasa, apalagi buat anak yang di bawah umur. Menurut Mbak Winta sendiri itu kalau misalkan melihat berita seperti itu, tanggapannya Mbak Winta sendiri gimana? Kalau menurutku sih ya emang dari kita sendiri sih, harusnya kita pintar ini kayak yang memfilter berita. Terus sebenarnya tuh kayak ngecek berita apa kayak info itu gampang banget, itu kan dari WhatsApp ke WhatsApp kan, kayak bener gak sih ini ternyata itu gampang banget ya, tinggal ini kayak cross check kertasnya ini dicari di Google gitu. Jadi sebenarnya itu gampang sih, apa kayak cross check berita gitu, cuman ya itu dari kita sendiri harus bisa ini. Berarti cara menanggulangi tingkat keamanan dan kesopanan dari internet itu harus dinilai dari diri kita sendiri sebagai pengguna media sosial gitu. Apakah Anda sering menggunakan sosial media? Ya, setiap hari saya menggunakan WhatsApp, Instagram, juga terkadang lihat TikTok dari HP Anda. Menurut hasil survei Microsoft di Februari lalu, netizen di Indonesia dinobatkan sebagai pengguna internet paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Apakah Anda pernah mendengar berita tersebut? Mendengarnya, sekilas waktu itu saya dengar sekilas pas putra saya memegang HP Anda lihat TikTok. Dari TikTok itu saya tahu kalau Indonesia dinobatkan sebagai netizen ternyinyir se-Asia. Penyebabnya? Ya mungkin sudah watak ya, apalagi itu ibu-ibu itu. Menurut survei menyatakan bahwa keamanan berinternet di Indonesia belum termasuk aman karena masih banyak berita hoaks, penipuan, dan bullying dalam aktivitas internet. Apakah Anda setuju tentang hal tersebut? Kalau itu saya sangat setuju sekali. Seharusnya juga kita pinter-pinterlah milih dan memilah-memilah, diselidiki dulu apa benar apa tidak gitu ya. Padahal sudah ada undang-undang ITE ya. Keamanan dan kesopanan berinternet dinilai sebagai dari beberapa aspek, seperti resiko berita hoaks, penipuan di internet, ujian kebencian, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan bullying. Bagaimana menurut Anda mengenai seberapa besar atau sering Anda melihat aksi tersebut di sosial media? Setiap hari. Kalau saya nggak bisa tidur itu ya, saya lihat YouTube. Gitu tuh saya lihat komen-komennya, banyak yang negatif, banyak yang jelek-jelek komennya. Bagaimana tanggapan Anda tentang banyaknya berita hoaks, penipuan, dan bullying dalam aktivitas berinternet terutama di Indonesia ini? Orang sekarang kan terkenalnya karena berita negatif, karena bullying, karena buat konten-konten kayak apa gitu, bukan karena prestasi. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara menanggulangi tingkat keamanan dan kesopanan dalam berinternet yang rendah di Indonesia? Kalau itu ya tergantung manusianya. Masyarakat Indonesia itu ya itu, apalagi biasanya
Ya jadi wong di kampung aja jadi omongan tetangga. Cara menanggulanginya? Kita harus ibadahnya lebih dikencengin kayaknya. Jadi kalau orang inget dosa itu paling yo nggak ngomong aneh-aneh. Kesimpulannya, cara aman dalam penggunaan internet adalah yang pertama, sering cek dan recheck kebenaran dari sebuah informasi. Yang kedua, berhati-hati dalam berucap. Pertimbangkan kebenaran dan kegunaan dari informasi yang hendak disampaikan. Yang ketiga, selalu berpikir jernih dan berusaha untuk mengendalikan emosi. Yang keempat, menjaga data diri dan informasi pribadi, karena di internet besar kemungkinan informasi tersebut dapat diakses banyak orang. Sekian pemaparan dari kami. Yuk bijak dalam menggunakan internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.